Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Nafisya dengan NIM 2237029 akan menerangkan tentang konsep dan lingkungan basis data, model relasional, dan RDBMS. 1. Konsep basis data. Basis data menurut Connolly adalah kumpulan data yang berhubungan secara logis beserta keterangan mengenai data tersebut. Basis data terdiri dari tabel-tabel yang saling terkait membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam bahasa tertentu. Menurut Cord, konsep basis data adalah kumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai dalam suatu organisasi. Menurut Fatansyah, basis data terdiri dari dua kata, yakni basis yang berarti markas atau kundak, sedangkan data adalah referensi fakta dari dunia nyata yang memiliki suatu objek seperti manusia, barang, peristiwa, konsep keadaan, dan sebagainya. Disimpulkan bahwa basis data adalah suatu koleksi data yang saling berhubungan dan menggambarkan integrasi antara record yang satu dengan record yang lain yang dirancang dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi. 2. Perbedaan sistem file tradisional dengan file basis data. Perbedaan utama sistem file tradisional dan sistem basis data adalah pada cara penyimpanan dan pengolahan data. Sistem file tradisional menyimpan data dalam file terpisah dan hanya diperuntukkan untuk suatu program aplikasi, sedangkan sistem basis data memerlukan tenaga yang perangkat lunak yang mahal serta membutuhkan daya listrik yang besar. Keuntungan dan kerugian basis data, yakni keuntungannya yang pengguna dapat dengan mengakses data, manipulasi data dengan mudah dan cepat, menghindari duplikasi data, memastikan data konsistensi data, dapat mengatur data agar lebih terstruktur dan terorganisasi, dapat mengamankan data dengan lebih baik. Kerugiannya memerlukan biaya dan sumber daya yang signifikan, memerlukan keahlian teknis yang tinggi, memungkinkan terjadi kegagalan sistem, memungkinkan terjadi masalah privasi dan keamanan. 4. Pengguna basis data terdiri dari 5, yakni pengguna akhir, pengembang aplikasi, administrator basis data, pemilik bisnis, dan analisis data. 5. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data yang umum digunakan yakni sistem tunggal, sistem terpusat, sistem silent server, sistem terdistribusi. Level struktur basis data yang dibagi menjadi 3, yakni level internal, level eksternal, dan level konseptual. 6. Data independen. Independensi data adalah properti sistem manajemen basis data yang memungkinkan perubahan skema basis data pada satu tingkat tanpa memerlukan perubahan skema pada tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Independensi data dibagi menjadi dua jenis, yakni independensi data fisik dan independensi data logis. 7. Konsep DBMS. Menurut Connolly, sistem manajemen basis data adalah sebuah software yang menangani segala akses ke basis data yang dilakukan untuk user atau pengguna. Konsep DBMS menurut Fatansyah pada tahun 1990 meliputi beberapa hal, seperti berikut. Sistem basis data terdiri dari kumpulan tabel yang saling berhubungan. Dalam sebuah basis data disebut sistem komputer. DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan beberapa pengguna dan program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. DBMS bertanggung jawab mengelola, menyimpan, dan mengambil data dari basis data. Komponen-komponen sistem basis data meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengguna. Tujuan utama DBMS adalah menyimpan dan mencari informasi basis data dengan mudah, cepat, dan efisien. 8. Arsitektur DBMS multi-user. Beberapa poin penting tentang arsitektur DBMS multi-user ada 5 komponen utama dalam lingkungan DBMS menurut Connolly dan Beck, yakni perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang. Kedua, arsitektur DBMS multi-pengguna dapat dikategorikan ke dalam arsitektur server file, teleparsing, dan server client. 3. Arsitektur file server merupakan salah satu arsitektur DBMS multi-user. Arsitektur 2 tingkat adalah arsitektur DBMS multi-pengguna lainnya. Arsitektur 3 tingkat juga merupakan arsitektur DBMS multi-pengguna.
9. Model relasional. Model relasional merupakan model database pertama yang menjelaskan istilah matematika secara formal. Model relasional memiliki keuntungan dalam pengguna karena bentuknya yang sederhana sehingga mudah melakukan berbagai operasi data seperti query, update, edit, atau delete. 10 keuntungan model relasional yaitu mengategorikan data, akurasi, kemudahan pengguna, kolaborasi, keamanan, integrasi data, normalisasi, akses yang efisien, fleksibilitas, stabilitas, fleksibilitas query. 11 kunci relasional atau aturan integrasi. Kunci relasional dibagi menjadi dua, yakni kunci primer dan kunci asing yang mewakili hubungan antara kombinasi atribut yang memiliki hubungan antara tabel dependen dan tabel referensi. Kunci primer adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mendefinisikan setiap baris dalam tabel. Aturan integrasi. 1. Yakni integrasi referensial adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar kunci primer dan kunci asing memiliki tabel-tabel yang berbeda dalam suatu basis data relasional untuk menjaga konsistensi data. 2. Aturan-aturan integrasi mencakup signifikan kunci utama, batasan unik, batasan bukan nol, dan kunci asing. 12. Bahasa relasional. Menurut Connolly, bahasa relasional terdiri dari sistem manajemen basis data relasional. Dalam konteks ini, bahasa relasional mencakup pada bahasa standar SQL yang digunakan untuk mengelola dan mengakses data dalam basis data relasional. 13. Overview RDBMS. Beberapa poin pentingnya yakni adalah RDBMS adalah singkatan dari Sistem Manajemen Basis Data Relasional. Data dalam RDBMS disimpan dalam objek database yang saling berhubungan satu sama lain. Oracle dan DB2 keduanya merupakan contoh RDBMS. Oracle adalah database relasional komersial pertama yang dipasarkan. Diluncurkan pada tahun 1979 diikuti oleh DB2. Basis data relasional tumbuh dominan pada tahun 1980-an dan 1990-an, memberikan kinerja query yang efisien melalui indeks yang kaya dan penggabungan tabel. RDBMS menggunakan struktur query language. Terdapat persamaan pada perbedaan antara objek skema di Oracle dan DB2 dengan beberapa objek mendukung migrasi antar kedua database. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf.